Shalom, selamat datang di GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, Kalimantan Selatan dalam Aku Bagianmu. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh terus menyertai pelayanan kita bersama, khususnya bagi persekutuan gereja di Indonesia bagian Barat, Jemaat Epata Guntung Payung dari Banjarbaru. Kami menyapa seluruh warga jemaat Tuhan di 26 provinsi di wilayah pelayanan GPIB. Biarlah kita semua sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan persekutuan gereja Tuhan di GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, di mana suasana dan situasi Epata Guntung Payung dia terletak di Jalan Protokol, di Jalan Ahmad Yani, sehingga menjadi simbol dari persekutuan yang ada di Kota Banjarbaru yang terlihat oleh orang banyak setiap lewat di Jalan Ahmad Yani. Jadi sampai saat ini kurang lebih sudah mencapai 3 tahun atas berkat Tuhan. Saya sebagai Ketua Majelis Jemaat bertugas di GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, dan kami menginformasikan persekutuan gereja Tuhan. Sampai saat ini Epata Guntung Payung sudah ada di tahap pada 371 warga jemaat yang tersebar ada di 5 sektor pelayanan dan juga 1 pos pelkes yang ada di Epata Guntung Payung. Jadi kehadiran jumlah jemaat ini tentu menjadi kekayaan yang perlu kita olah bersama, kita tata bersama, kita perankan bersama, supaya kehadiran 5 sektor dan 1 pos pelkes yang ada di Epata Guntung Payung sungguh-sungguh bisa berkolaborasi dengan baik untuk memperkaya persekutuan, memperkaya kesaksian gereja, dan memperkaya wahana Kota Banjarbaru. Jadi keunikan-keunikan yang ada di Epata Guntung Payung, di Epata Guntung Payung ada 9 suku-suku yang memperkaya gereja, ada 7 suku-suku yang besar, dan ada beberapa suku-suku yang umatnya tidak terlalu besar. Jadi karena itu keunikan yang ada ini, pengelolaannya tentu juga berbeda-beda, sehingga perbedaan etnik, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, itu yang sedang diupayakan melalui program kerja yang baru untuk ditata. Ada ibadah-ibadah etnik yang akan dilangsungkan di program kerja 2025 sampai 2026, sehingga melalui program ini kekayaan dan perbedaan yang ada di etnik Epata Guntung Payung itu sungguh-sungguh berkontribusi untuk memperkaya dalam ibadah, memperkaya dalam sektor pelayanan, dan memperkaya juga kesaksian di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan sampai saat ini kehidupan jemaat yang terus dinamis berkembang akan menjadi ukuran bagaimana Epata Guntung Payung ini diminati oleh setiap warga jemaat yang bertugas pindah tempat tugas di berbagai kantor pemerintahan, bahkan juga di swasta, bahkan masyarakat yang rindu untuk berdomisili di Kota Banjarbaru, sehingga melalui pertumbuhan jemaat yang semakin signifikan, bertambah jumlah kakaknya, sehingga kehadiran jemaat juga boleh saling menopang dan saling mendoakan, sehingga pertumbuhan persekutuan gereja ini terus boleh diberkati oleh Tuhan. Karena itu kehadiran GPIB Jemaat Epata Guntung Payung dengan jumlah kakak 371 dan kurang lebih jumlah jiwa ada 1.100 lebih jiwa, yang sungguh kalau dikelola dengan benar, dikelola dengan baik, maka ia akan mendatangkan manfaat yang cukup besar, tidak hanya menjadi kekayaan gereja, tapi juga menjadi kekayaan Kota Banjarbaru, di mana Kota Banjarbaru ini ada di bagian ibu kota provinsi yang baru setelah dipindahkan dari Banjarmasin, sehingga Kota Banjarbaru adalah menjadi kota provinsi. Dan di sana juga terdapat ada lapangan terbang,
pesawat yang silih berganti tiba dan masuk di Banjarbaru, sehingga itu juga boleh menjadi kekayaan yang cukup signifikan, sehingga lewat kehadiran gereja Tuhan yang bermitra dengan pemerintah yang ada di kota Banjarbaru, bermitra dengan seluruh gereja Tuhan, bermitra dengan seluruh masyarakat, sehingga Epata punya dampak yang baik, punya dampak yang besar, tidak hanya mendatangkan berkat bagi kehidupan masyarakat, juga kami bisa memakai persekutuan yang unik, yang besar, yang kaya raya dengan asal budaya, bisa mendukung pemerintahan untuk semakin meningkatkan kualitas hidup taraf masyarakat yang baik, sehingga ekonomi yang sehat, maka juga kesaksian umat semakin diberkati oleh Tuhan. Itu sekilas informasi terkait dengan keberadaan GPIB Jemaat Epata Guntung Payung. Kami percaya, silakan Bapak Ibu kalau tertarik ke Banjarbaru, ada banyak nuansa budaya, ada banyak budaya-budaya yang bisa dipelajari, ada banyak hasil daerah yang bisa kita kembangkan bersama, supaya GPIB tidak hanya berkembang di satu daerah, tapi perkembangan satu daerah akan berdampak di daerah yang lain, sehingga GPIB melalui kehadirannya di Indonesia ada 26 provinsi, bisa berdampak baik untuk mendatangkan berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam hangat dari kota Banjarbaru. Shalom. Shalom. Perkenalkan saya Ibu Sansana Halisang, selaku Ketua Pelkat PKP GPIB Epata Guntung Payung, periode 2023 sampai 2025. Sangat senang sekali dapat menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak secara virtual. Kami, Pelkat PKP GPIB Epata Guntung Payung, mengucap syukur karena dapat ambil bagian dalam program Dewan Pelkat PKP, Aku Bagianmu. Pelkat PKP merupakan wadah yang dibentuk oleh GPIB untuk membina dan melayani perempuan, khususnya usia 35 tahun sampai dengan 60 tahun atau yang sudah menikah. Saat ini jumlah anggota Pelkat PKP yang terdaftar di GPIB Epata Guntung Payung berjumlah kurang lebih 226 orang yang tersebar di 5 sektor. Dan untuk menjangkau komunikasi dengan anggota, kami membuat grup WhatsApp. Dengan pengurus Pelkat PKP berjumlah 13 orang, yang di dalamnya sudah termasuk pengurus inti dan pengurus bidang. Namun masih banyak warga jemaat yang belum terlibat dalam pelayanan dan bersekutu bersama kami, terutama ibu-ibu muda yang masih belum bergabung karena bekerja. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus Pelkat PKP mencadangkan program rutin dan non-rutin yang sekiranya berpotensi untuk menjangkau warga jemaat yang belum bergabung. Ibadah rutin Pelkat PKP dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 WITA di rumah anggota PKP. Supaya tidak monoton, terkadang di ibadah rutin PKP kami membuat perayaan untuk hari-hari tertentu, misalnya Hari Valentine dengan memakai dress code berwarna pink. Ibadah syukur Hari Ibu bekerja sama dengan Pelkat PT bertujuan untuk mempererat cinta kasih anak kepada ibu. Ibadah syukur HUT Pelkat PKP bersama pengurus 6 Pelkat dalam ibadah minggu, dan dalam rangkaian HUT Pelkat PKP kami pengurus melakukan pelayanan di Pelkat Pelayanan Anak di IHMPA. Ibadah syukur Hari Kartini dalam ibadah minggu dengan memakai kebaya tradisional dan kebaya kreasi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami juga mengadakan ibadah padang yang kami kelola bersama anggota. Kami pengurus menyiapkan tempat, subsidi karcis masuk, hadiah lomba dan perlengkapan, dan untuk konsumsi swadaya dari anggota. Jadi biaya terasa ringan.
Ibadah Padang bertujuan untuk membina keakraban dan tali persaudaraan kami, sehingga kami semakin memaknai pelayanan ini. Kegiatan perkunjungan oleh pengurus Pelkat PKP yang melibatkan beberapa anggota Pelkat PKP meliputi kunjungan kepada ibu anggota Pelkat PKP yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Demikian halnya untuk ibu anggota Pelkat PKP yang melahirkan. Untuk kunjungan diakonia kepada anggota Pelkat PKP yang mengalami kedukaan, kita memberikan krans bunga sebagai ungkapan duka cita. Sumber dananya kita peroleh dari kas yang kita dapatkan dari penjualan door prize di ibadah Pelkat PKP yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Puji Tuhan, dalam kebersamaan pelayanan kami, selain ibadah rutin, kami juga mengadakan latihan paduan suara pada setiap hari Senin sore untuk mempersiapkan mengisi puji-pujian dalam ibadah minggu, mengisi puji-pujian dalam ibadah PKP gabungan ke-6 Jemaat Mupel Kasselpeng, mempersiapkan untuk mengisi puji-pujian dalam ibadah Natal PWK dan PWKI. Setelah selesai latihan paduan suara, kami lanjut untuk senam bersama untuk menjalin keakraban dan kekompakan ibu-ibu. Kami juga ikut terlibat aktif dalam lomba senam antar pelkat dan antar sektor di dalam perayaan ibadah Paskah. Pelkat PKP anggun bersahaja membawa